Saya Faisal Barazaria. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 9. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas minggu ini. Salah satu tugas dari minggu ini yaitu adalah diagram fitur. Jadi sebelumnya salah satu diagram fitur tersebut merupakan salah satu sprint yang ada dan merupakan tugas saya sebagai project manager. Jadi salah satu sprint tersebut adalah diagram fitur, dan kemudian ada menyelesaikan dokumen SRS, melengkapi desain sistem, menyelesaikan dokumen backlog. Ini dokumennya diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder, kemudian menjadwalkan meeting dengan stakeholder, dan kemudian menyusun desain sistem pada diagram.net sesuai dengan keinginan stakeholder setelah meeting. Jadi yang pertama adalah membuat diagram fitur. Ini sudah selesai, jadi diagram fiturnya ada di sini. Jadi yang pertama ini adalah aplikasi kami bernama Thriftopia yang menjual barang bekas. Kemudian aplikasi ini memiliki core function berupa yang pertama, pada halaman produk secara keseluruhan terdapat filter postingan produk, banner produk, melihat postingan produk, kemudian pencarian postingan produk. Dan pada pencarian ini akan menghasilkan data pencarian, dan pada melihat postingan produk akan ada fitur lagi yang bernama menghubungi pemosting produk. Kemudian di sini ada data singkat produk, kemudian ada gambar produk, banner, dan kategori produk. Dari menghubungi menghubungi pemosting tersebut, kita dapat mengetahui nomor WhatsApp pemosting. Jadi nanti akan dilakukan melalui WhatsApp. Kemudian di sini ada banner system seperti tadi, dan filter. Banner system ini menyajikan data-data utama seperti data-data yang penting dan menurut kita ingin disampaikan kepada user. Jadi sebagai poin perspektif pertama ketika user membuka website. Kemudian di sini untuk filter ini merupakan proses pemfilteran produk yang kemudian menghasilkan data produk dengan menggunakan kategori. Jadi proses filternya dipilih dengan berdasarkan kategori, begitu. Jadi itu untuk fitur-fitur pada halaman produk secara keseluruhan. Kemudian di sini ada core function lain yang ada pada tampilan produk secara spesifik, yaitu ada kirim pesan kepada pemosting. Jadi ketika tampilan produk secara spesifik, maka akan ada tombol untuk kirim pesan ke pemosting, di mana nanti pengguna bisa berinteraksi di luar sistem untuk melakukan jual beli barang bekas. Dan ini akan mendapatkan nomor WhatsApp pemosting, dan kemudian selain mengirim pesan ke pemosting, pengguna juga dapat melihat detail produk. Di dalam detail produk tersebut ada nama, kategori, harga, deskripsi, gambar produk, dan lokasi dari produk. Dan lokasi ini sebenarnya ini merupakan fitur juga, karena ketika lokasi ini ditekan, maka akan mengarahkan ke Google Maps, bukan Google Maps ya, tapi rencananya nanti akan mengarahkan ke Maps, karena dari lokasi ini diketahui latitude dan longitude-nya sebuah lokasi tersebut. Jadi bisa dipastikan nanti sampai kepada pinpoint suatu lokasi. Kemudian itu untuk tampilan produk secara spesifik. Kemudian di sini ada core function lain, yaitu halaman penambahan produk untuk penjual. Jadi ini ada fitur tambah produk. Di sini ada pin lokasi juga. Jadi ketika menambahkan produk itu kita juga bisa melakukan pin lokasi, supaya kemudian nanti di halaman yang tadi untuk melihat detail produk, nanti kita dapat mengambil lokasi yang sudah ditambahkan ketika menambahkan produk, begitu. Kemudian di sini juga ada validasi data. Fitur validasi data ini akan memvalidasi semua data yang dimasukkan ke form ketika menambahkan produk. Jadi dapat dipastikan semua data yang dimasukkan dalam form itu sesuai dengan kriteria dan UAT. Kemudian di sini ada detail produk dan juga gambar produk dan nomor WhatsApp. Jadi nomor WhatsApp-nya ini merupakan nomor pemilik yang dapat dipastikan aktif melalui validasi data tadi.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk pin lokasi itu menghasilkan latitude dan longitude. Kemudian untuk di sini ada upload file pembayaran. Jadi ketika menambah produk untuk diposting, terdapat terdapat pembayaran yang harus dibayarkan untuk postingan tersebut, dan bukti dari pembayaran tersebut akan diupload pada upload file pembayaran. Begitu. Kemudian untuk kemudian yang terakhir adalah halaman autentikasi. Di sini pengguna bisa melakukan register, terdapat fitur register dan login. Itu untuk autentikasi dan function core pada function core utamanya. Dan kemudian di sini setelah core function ini ada admin. Di sini dalam admin di sini terdapat dashboard admin. Pada fitur dashboard admin ini terdapat fitur ringkasan posting, kelola biaya posting, permintaan posting, dan aktivitas. Jadi ringkasan posting ini akan meringkas data sehingga pengguna dapat melihat data postingan yang lebih ringkas. Begitu. Jadi di sini ada tulisan, ada permintaan posting, ada data permintaan posting, data pengguna aktif, dan postingan aktif. Jadi pengguna dengan fitur ini dapat melihat data ini. Kemudian kelola biaya posting, di sini akan ada data kategori, tambah kategori, dan cara pembayaran. Jadi pengguna dalam di sini admin dapat melihat dan mengatur data kategori dan menambah kategori juga, dan juga mengatur cara pembayaran dengan cara mengisi ke dalam teks seperti itu, menjelaskan dalam teks. Kemudian di sini ada permintaan posting. Jadi dalam fitur permintaan posting ini pada bagian admin akan menghasilkan data permintaan. Jadi admin bisa melihat data permintaannya seperti apa, postingannya seperti apa. Kemudian admin juga bisa menyetujui permintaan, kemudian juga bisa menolak permintaan. Kemudian di sini ada aktivitas. Jadi semua aktivitas yang ada pada sistem itu akan direkam dan disimpan pada sebuah data log yang kemudian dapat diambil datanya dengan fitur aktivitas dan ditampilkan pada halaman dashboard admin gitu. Dan kemudian ada pengguna. Jadi ada halaman pengguna di sini memiliki fitur untuk melihat data seluruh pengguna dan juga dapat mencari pengguna. Kemudian yang terakhir adalah konten. Di sini konten dapat melihat data konten dengan iklan atau data konten tanpa iklan. Jadi data konten tanpa iklan atau dengan iklan ini merupakan kategori yang dapat diedit pada kelola biaya posting bagian tambah kategori begitu. Jadi itu untuk diagram fiturnya, dan itu salah satu dari tugas saya sebagai project manager pada minggu kali ini. Kemudian ada menyelesaikan dokumen backlog dan UAT. Di sini sebenarnya bukan menyelesaikan tapi lebih ke memperbaiki, karena setiap development, setiap kali kita melakukan sprint terdapat beberapa hal yang perlu diimprovisasi. Dan juga untuk dokumen backlog ini saya menyesuaikan dengan stakeholder. Jika stakeholder memiliki kebutuhan yang lain, maka bisa disesuaikan dan dimasukkan ke dalam dokumen backlog dan UAT-nya. Jadi dokumen backlog tersebut bisa diakses melalui link Linktree ini. Jadi ini ada pada Drive. Dan ada pada dokumen backlog system ini. Jadi untuk dokumen backlog system ini sebelumnya saya hanya membuat dokumen backlog secara general, tapi sekarang sudah dibuat menyesuaikan dengan role pengembangnya. Jadi ada untuk desain sistem dan ada untuk pengembangan sistem. Saya buat seperti ini supaya member yang mengurus pengembangan sistem dan mengurus desain sistem masing-masing bisa fokus ke UAT-nya masing-masing. Dan juga saya juga lakukan seperti itu pada tasknya supaya mereka juga bisa fokus melakukan task sesuai dengan role-nya masing-masing. Jadi itu untuk update dari dokumen backlog yang sebelumnya sudah dikerjakan. Kemudian nanti akan saya jelaskan pada pertemuan dengan stakeholder. Kemudian di sini ada menyelesaikan dokumen SRS. Untuk dokumen SRS ternyata
saya sudah kerjakan, tapi beberapa masih belum selesai. Jadi ini masih belum selesai sprintnya. Kemudian di sini melengkapi desain sistem pada diagram.net. Jadi untuk desain sistem ini kurang yang bagian activity diagram. Jadi sebelum melakukan activity diagram, kita mau melakukan meeting dengan stakeholder yang nantinya akan kayak memastikan bahwa desain ini sesuai dan cocok dengan apa yang diinginkan stakeholder. Setelah itu setelah desain sesuai, maka kita akan membuat activity diagram. Jadi begitu. Dan ini untuk menjadwalkan meeting, kita sudah menjadwalkan meeting dengan stakeholder, kemudian menyesuaikan desain sistem ini juga sudah, dengan keinginan stakeholder juga sudah. Dan itu untuk sprint saya. Dan ini untuk sprint role dari member-member saya, semuanya ada di sini, sudah saya assign. Beberapa sudah selesai tapi belum diupdate dan belum dipindah ke sprint dan atau testing. Jadi itu dulu untuk presentasi dari kelompok kami, hasil progres dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini akan ada video meeting dari kami dengan stakeholder. Terima kasih.